Laporan praktikum, botani umum, morfologi dan anatomi pada daun. Nama, Fahri Wong Ridho Perak OS Odotas. NIM 2502012. Dosen pengampu Salmiate, MPD, Per Hadi. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, daun berperan penting dalam fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Kajian morfologi menjelaskan bentuk luar daun seperti helai dan tulang daun, sedangkan anatomi membahas struktur dalam seperti epidermis dan mesofil Salisbury Ross tahun 2021. Sejak tahun 2020, penelitian menunjukkan struktur daun berpengaruh terhadap adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Prasetyo et al. Tahun 2022. Tujuan praktikum, mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, TP, pertulangan, susunan, dan tangkai daun, mengamati anatomi daun melalui irisan melintan, epidermis jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut silem dan flum, dan membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan, mikroskop, cutter, pipet tetes, pinset, pensil dan buku gambar, tisu, kaca penutup, kaca objek, daun mangga, daun lamatoro, daun jagung, dan daun kacang panjang. Ini coba penyamunnya aja. Enggak ini udah ada juga. Kasih ini dulu atau ini dulu kan? Itu Ini ada. kan? Itu Jo, tolong Jo. Hah? Baik kakak. Nah. Hasil 1. Daun kacang panjang. Hasil pengamatan mikroskopis pada epidermis daun kacang panjang menunjukkan adanya sel epidermis berbentuk tidak beraturan dengan dinding sel bergelombang. Terlihat pula stomata berbentuk oval yang dikelilingi oleh dua sel penutup guard cells. Struktur ini berfungsi untuk mengatur proses transpirasi dan pertukaran gas pada daun. 2. Daun jagung terlihat jaringan sel-sel kloroplas berwarna hijau tersusun rapi dan memanjang membentuk barisan seperti kotak-kotak kecil. Struktur ini menunjukkan adanya sel mesofil dan jaringan palisade, tempat berlangsungnya fotosintesis. Tampak juga dinding sel tebal dan jelas. Ciri khas sel tumbuhan yang mengandung selulosa. 3. Daun lamtoro terlihat sel-sel epidermis yang tersusun tidak beraturan dengan bentuk seperti mozaik, serta tampak beberapa mulut daun stomatel. Sel-sel tampak memiliki dinding sel yang jelas dan mengandung kloroplas berwarna hijau. 4. Daun mangga terlihat sel-sel epidermis berbentuk tidak teratur seperti mozaik dengan nukleus di tengah, serta beberapa stomata mulut daun yang tampak jelas sebagai titik-titik gelap kecil. Struktur sel memiliki dinding sel tebal dan transparan. Pembahasan 1. Daun mangga. Pada daun mangga, terlihat jaringan epidermis dengan sel-sel berbentuk tidak teratur seperti mozaik dan memiliki dinding sel yang tebal. Struktur ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya serta mencegah penguapan air berlebihan. Selain itu, tampak stomata yang berperan penting dalam proses pertukaran gas dan transpirasi. Menurut Hidayat tahun 2020, stomata merupakan struktur penting dalam daun yang berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya gas karbon dioksida serta uap air selama proses fotosintesis berlangsung. 2. Daun kacang panjang. Daun kacang panjang menunjukkan adanya susunan jaringan palisade dan spons yang jelas dengan banyak kloroplas di dalamnya. Hal ini menunjukkan aktivitas fotosintesis yang tinggi, sebab kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi fotosintesis. Struktur tersebut sesuai dengan karakteristik daun dikotil yang memiliki dua lapisan mesofil, yaitu palisade dan spons sare. Tahun 2020. 3. Daun lamtoro. Pada daun lamtoro, hasil pengamatan memperlihatkan epidermis yang tidak beraturan dengan beberapa stomata yang tampak jelas. Stomata ini berfungsi sebagai pintu utama
dalam proses pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungannya. Selain itu, banyaknya kloroplas di jaringan mesofil menunjukkan kemampuan tinggi dalam menghasilkan energi melalui fotosintesis. Menurut Pratama tahun 2020, semakin banyak jumlah kloroplas dalam jaringan daun, semakin besar pula kemampuan tanaman dalam mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. 4. Daun jagung. Daun jagung memiliki susunan sel yang memanjang dan rapi, khas tanaman monokotil. Terlihat adanya jaringan palisade yang sejajar dengan permukaan daun dan mengandung banyak kloroplas. Struktur ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam penyerapan cahaya matahari. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wibowo tahun 2020 yang menyatakan bahwa daun jagung memiliki anatomi khas monokotil dengan susunan sel yang rapat untuk memaksimalkan proses fotosintesis di lahan terbuka. Rangkuman hasil pengamatan mikroskop pada daun mangga, kacang panjang, lam toro, dan jagung menunjukkan bahwa masing-masing memiliki struktur anatomi yang berbeda sesuai dengan jenis dan fungsinya. Daun mangga memiliki sel epidermis, tidak teratur dengan stomata. Untuk pertukaran gas, daun kacang panjang menunjukkan banyak kloroplas pada jaringan palisade, menandakan aktivitas fotosintesis tinggi. Daun lamtoro memiliki epidermis tidak beraturan dengan banyak stomata dan kloroplas yang mendukung fotosintesis dan transpirasi. Sementara daun jagung memiliki susunan sel memanjang dan rapi khas monokotil, efisien dalam penyerapan cahaya. Secara keseluruhan, struktur daun keempat tanaman menunjukkan adaptasi terhadap fungsi, fotosintesis, dan lingkungan.